Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masih di dalam lingkup hari-hari tasyrik dengan istilah ayyam ma'dudat, hari-hari yang dihitung. Sebagaimana tafsiran dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan al-ayyam al-ma'dudat, dia adalah ayyamut tasyrik, termasuk hari masih berkesempatan orang menyembelih. Ketika daging melimpah ingin diawetkan dengan cara dijemur, itulah istilahnya hari tasyrik, hari penjemuran daging. Buat yang haji selama 3 hari, minimal 2 hari, mereka punya acara di Mina, melempar 3 jumroh selepas sholat zuhur, ula, wusta, dan akobah. Sisa waktunya leluasa hiasan yang dihiaskan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sebutlah Allah di hari-hari yang dihitung, bentuknya dengan zikir istimewa dalam bentuk takbir, sehingga Mina bergema dengan takbir. Kita pun juga berkesempatan untuk melaksanakan hal yang sama, karena masuk pada cakupan firman Allah Ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Di antara zikir istimewanya apa? 1, memperbanyak takbir. Dan kita selalu mengingatkan selepas sholat, dan nanti masing-masing menindaklanjuti di setiap kesibukannya, menyertakan dengan takbir, berdiri, duduk, berbaring, jalan di mana, kegiatan apa, selagi layak, maka hiaskan dengan takbir. Yang kedua, perbanyak doa yang bersifat menyeluruh dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga Allah menerima amal-amal kita semuanya. Berikutnya dari kitab Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Telaahnya insyaallah kita lanjutkan malam hari ini untuk mengenal perkara jahiliyah, walaupun berada di masa Islamiyah, tapi perilaku jahiliyah selalu ada, yaitu perbuatan yang nyimpang dari syariat itu sendiri, apalagi mengatasnamakan agama tapi bukan, maka itu juga termasuk pada wilayah jahiliyah. Kita kenali untuk kita hindari. Semisal kita kenal itu racun, tidak untuk dikonsumsi tapi untuk dihindari. Masuk bab yang ke-62.
Insyaallah nanti akan berlanjut bab yang ke-63 dan bab yang ke-64. 3 bab sepertinya berkait. Itu tema global yang ada di kitab diterjemahkan dengan klaim mereka, pengakuan mereka bahwa mereka beramal berdasarkan kebenaran yang ada pada kelompok mereka. Aku iki yo Islam, aku iki yo beramal, tetapi cara beramalku sebagaimana gaya kelompok saya. Jadi kalau ada orang itu ngaku berislam, ngaku beramal soleh, ngaku beramal, tetapi caranya mengikuti gaya kelompoknya, bukan gaya Islam itu sendiri. Nah, itulah profil yang sedang kita kaji. Yang seperti itu adalah termasuk profil jahiliyah. Mungkin dengan cara nambah-nambahi atau dengan cara ngurang-ngurangi. Pada bab yang ke-63 judulnya menambah-nambah dalam beribadah. Pada bab yang ke-64 mengurangi dalam beribadah. Sehingga kloplah 3 judul ketika kita rangkum jadi satu. Klaim mereka, iddia, pengakuan mereka, akon-akon bahwa mereka beramal berdasarkan kebenaran yang ada pada kelompok mereka, sebagaimana karakter itu, sifat itu, profil itu Allah jelaskan di Al-Baqarah 91 kepada qari Fadl. Wa idza, dan ketika kila dikatakan, diajakkan, didakwahkan, dinasihatkan, dihimbau, lahum buat mereka, apa isi dakwahnya, ajakan, himbauannya? Aminu, ayo berimanlah kalian, bima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan, dengan Al-Quran. Qalu, apa jawaban mereka? Nu'minu, kami mengimani, bima unzila alaina, dengan apa yang diturunkan kepada kami. Ini gayanya wong Yahudi. Kenapa mereka dihimbau untuk beriman pada Al-Quran? Karena mereka telah membaca kitab dan tahu sifat Nabi kita yang ada di kitab mereka, seperti taunya orang tua kepada anak. Tahukah orang tua kepada anak? Jawab, siapa di antara kita sudah punya anak nggak ngerti anaknya sopo? Ada nggak? Ada. Sopo? Wong sing ngudang anake, ya anake copo. Itu bukan nggak tahu tapi bangga. Hebat kayak begini, kalau bukan anakku, ya anaknya siapa lagi? Jadi siapapun orang tua jelas kenal siapa anaknya. Jadi mereka kenal pada Nabi kita karena membaca kitabnya, seperti orang tua kenal kepada anak. Sehingga Islam ketika didakwahkan kepada mereka ini bukan melanggar. Kenapa Islam didakwahkan kepada agama yang lain, tidak didakwahkan kepada agama yang lain? Islam itu menindaklanjuti, estafet.
Setelah 1 itu 2, setelah 2 itu 3, setelah 3 itu 4. Estafet kan? Itu konsekuensi dari kitab mereka. Kita nggak dakwah kepada agama lain. Di balik itu mereka pun juga telah nunggu-nunggu, kapan yo tekone, kapan yo tekone, kapan ya datangnya. Nah, ketika telah betul-betul datang, sehingga mereka diimbau, nih loh, yang kamu tunggu-tunggu sudah datang, ayo diimani apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran ini. Apa jawaban mereka? Kalau kami mengimani dengan apa yang diturun kepada kami saja. Setelah mereka tahu, ternyata orang yang mereka tunggu itu tidak sejalur nasab dari ibu mereka. Orang Yahudi itu keturunan dari seorang perempuan. Artinya Nabi Ibrahim menikahi seorang perempuan, akhirnya menurunkan keturunan banyak. Di antaranya ada yang Nabi diutus dituruni kitab, namanya kitab Taurat. Istri Nabi Ibrahim siapa itu namanya? Sarah. Dan mereka dikenal dengan nama Israili. Nabi Yakub itu putu dari Nabi Ibrahim. Siapa anak Nabi Ibrahim dari istri pertama? Sarah namanya. Anaknya siapa namanya? Ishak. Anak. Ishak punya anak. Berarti cucu Nabi Ibrahim namanya Yakub. Yakub punya anak. Berarti buyutnya Nabi Ibrahim namanya Yusuf. Dan Yakub itu biasa dipanggil dengan Israel. Israel itu Abdun, Il itu Allah. Israel itu bahasa Arabnya Abdullah. Israel itu anak turune Nabi Yakub. Dia Bani Israel. Dia anak turun Nabi Yakub. Nah begitu. Ternyata Nabi kita tidak dari jalur istri Nabi Ibrahim yang pertama, tapi Nabi kita dari jalur anak turun Nabi Ibrahim dari istri yang kedua. Siapa istri kedua namanya? Hajar. Akhirnya dibangunlah Masjidil Haram. Ya Nabi Ibrahim setelah terbangunnya masjid berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam min anfusim yatlu alim ayatika wa yu'alimuhumul kitab, dan seterusnya ayat sebagaimana ada di Al-Baqarah 129. Ya Allah, utuslah di wilayah ini Rasul dari bangsa itu sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah senada dengan itu. Itu diantara sebab Allah utus Nabi kita itu dari doa Nabi Ibrahim menjadi Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad SAW itu dari jalur itu. Ternyata lah dari Bani Ismail, nggak dari Bani Israel. Ya saya nggak mau. Andaikan dia dari jalur nasab kami, ya mau. Tapi dari jalur sebelah nggak mau. Itu alasan yang mereka ada-adakan saja. Padahal kitabnya nggak seperti itu. Bahkan Nabi Isa alaihissalam juga sama-sama dari mereka ternyata dijahili, diisukan, perusak, dilaporkan kepada penguasa, rame-rame menangkap kepada Nabi Isa. Kan sama-sama Israeli Nabi Isa itu. Yang itu sudah menghabarkan kepada mereka, ini Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hei anak turun Nabi Yakub, saya utusan Allah untuk kalian, membenarkan kitab yang ada pada kalian, menyampaikan kabar gembira adanya Nabi yang datang sesudah saya, dia bernama Ahmad. Ini sudah disampaikan dengan gamblang. Tapi kenyataannya falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi kita betul-betul datang, mereka mengatakan, oh ini tukang sihir yang nyata. Itu kejahilan mereka.
Makanya ketika mereka diajak, ayo imani Al-Quran yang sudah kamu tunggu, mereka menjawab, kalau kami mengimani apa yang diturun kepada kami saja. Lalu bagaimana nilai ucapan seperti itu? Wa yakfuruna, dan kenyataannya keadaan mereka adalah mereka mengkufuri bima warau, dengan apa yang ada di belakang dari Taurat. Isi Taurat adalah memerintahkan imani Al-Quran, tapi kenyataannya mereka mengkufuri, sehingga pengakuan mereka itu bohong. Mana konsekuensi mengatakan saya iman kepada Taurat yang memerintahkan iman kepada Al-Quran? Mana buktinya? Kenapa enggak kamu penuhi? Kamu kan sudah mengatakan kami mengimani pada Taurat. Kalau betul kamu mengimani pada Taurat, Taurat memerintahkan imani Nabi berikutnya, mana buktimu? Bahwa sementara Al-Quran dia dan al-haqu al-haq, musaddiqan lima ma'hum, membenarkan terhadap apa yang bersama mereka. Karena Nabi itu ada bersaudara, berestafet. Ibaratnya kereta api itu gerbongnya berangkai, itu satu program. Gerbongnya berangkai, satu program, satu logo. Berangkai enggak? Iya. Mungkin apabila kita bisa mengambil pelajaran logonya Nabi Ibrahim, gerbong belakangnya ya dari nabi ke nabi. Lalu gerbong yang terakhir nabi kita, gerbong sebelumnya Nabi Isa, gerbong sebelumnya Nabi Musa. Itu kan berangkai seperti itu. Memang dikatakan al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid, para nabi itu bersaudara, agama mereka itu satu. Itu makna musaddiqan lima ma'ahum. Itu satu jalur, sama-sama wahyu, akidahnya sama, saling mengokohkan satu dengan yang lain. Kenapa bila kamu sudah tahu keberadaan Al-Quran seperti itu, ternyata kamu mengkufuri? Ayo jawab. Ditanya lagi, kul kenapa? Katakanlah, falima kenapa? Kalau memang kalian itu mengimani kepada Taurat, tapi kenyataannya taqtuluna anbiya Allah, kalian membunuh nabi-nabi Allah. Kurang ajar enggak? Nabi ini dibunuh. Luar biasa kejahatan mereka. Nabi ini dibunuh. Membunuh kepada bukan nabi saja sudah dosa besar. Tidak ada sebab. Bolehkah orang beriman membunuh orang kafir? Tidak boleh. Orang kafir itu didakwai, bukan dibunuh. Orang kafir dzimmi itu dilindungi, didakwai, tidak dibunuh. Dibunuh itu orang kafir yang memang mereka itu membunuh, karena mereka merusak Islam, umat Islam membela diri. Sebelum mereka dituntut, dijelaskan Islam, gamblang, masuklah. Nggak mau, ya kita damai. Yang khianat nanti dihukum. Nggak mau, perang. Mereka kan yang memulai. Nabi kita kan terusir, di Madinah pun juga dikhianati, akhirnya membela diri. Itu kan prosesnya. Itu orang kafir boleh dibunuh itu pada kondisi itu. Orang membunuh kepada orang kafir dzimmi, orang kafir hidup di negeri Islam dilindungi, kemudian muslim kok membunuhnya, diancam tidak mencium bau surga. Loh, bahaya. Lebih-lebih lagi yang dibunuh sesama muslim lebih gede dosane. Lebih bahaya lagi yang dibunuh ahli ilmu, luwih gede. Lebih dosane gede lagi yang dibunuh itu nabi, apalagi rasul, apalagi malah ulul azmi. Siapa ulul azmi yang mereka bunuh? Jawab, Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Walaupun makar mereka gagal karena Allah mengangkatnya, tapi program mereka sama, membunuh Nabi Allah, Rasul Allah, ulul azmi. Salah satunya dia juga Nabi, dia juga Rasul, dia termasuk salah satu dari ulul azmi. Siapa yang mereka programkan bunuh? Jawab,
Nabi Isa alaihissalam, loh kenapa itu kamu bunuh? Wah itu juga bahayanya luwih gede. Nah begitu. Katanya kamu mengimani kitabmu kan melarang, tapi kenapa kamu langgar? Malah nabinya kamu bunuh. Sehingga mereka dengan dibongkar seperti itu tidak bisa berkutik. Min qabli dari masa dulunya, in kuntum jika ada kalian mukminin memang orang yang benar pengakuan imannya, tapi kok ngono kenapa? Jawab. Akhirnya dari sinilah mereka terbongkar kedok kesalahannya. Jadi dari ayat ini akhirnya ditarik kesimpulan orang Yahudi mereka merasa beramal, mereka merasa beriman, tetapi cara beramalnya, berimannya mengikuti apa yang ada pada kelompok mereka. Kemudian apabila kita lihat real kondisi umat Islam, supaya kita paham akan penyakit itu dan kita tidak ternoda, dan potensi penyakit mereka itu lebih ganas daripada corona. Corona itu sing gede isune po asli sing mati. Isunya kan ya. Isunya sing gede. Kadang berita-berita hoax itu sing mati sak pawirang-pirang. Truk-trukan mek di guling netok kemudian diurugi. Itu kan hoax kan. Itu ada kesan menakut-nakuti. Tanpa menolak memang itu ada. Tanpa menolak untuk antisipasi. Tetapi dibalik keberadaan ada yang memperkeruh suasana. Nah, senada dengan itu, jadi penyakit mereka itu lebih ganas daripada isu-isu yang berkembang. Karena yang dibunuh adalah Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Ternyata penyakit itu bisa merembet kepada orang Islam. Karena pesan Nabi Islam, tugas kita untuk iktisam dengan perintah Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, supaya kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Islam ilmui dengan metode yang benar, akidah tauhid, amal sunnah, akhlak yang mulia, dakwah istiqomah. Itu namanya iktisam. Dan kalian jangan membuat kelompok sempalan. Tapi kenyataannya banyak orang yang nyempol, tidak melaksanakan tugas. Makanya kepada mereka yang tidak memberi nasihat itu terancam akan mengikuti gaya Yahudi yang sifatnya seperti itu, yang dikatakan la tattabi'unna sunanam man kana qablakum. Kalian pasti mengikuti jejak orang sebelum kamu. Kalau kita rangkum, berapa itu langkah sehingga mengikuti mereka? Ya sakju, ya sakilan, ya sakdiro, ya sakdepo, sepanjang anak panah, sampai-sampai ketika mereka masuk di lubang biawak kamu juga mengikuti. Ditanyakan apa itu Yahudi dan Nasoro, jawab siapa lagi? Nah, artinya virus mereka sangat membahayakan. Umat Islam banyak yang berpotensi kepaparan virus yang bahaya itu. Kita diwaspadakan dan menjadi doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Al-Fatihah dengan ihdinas siratal mustaqim, bimbing saya ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, itu orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang maghdub di murka. Siapa orang yang maghdub di murka itu? Punya ilmu tapi enggak diamalkan. Ilmu dibuang, disembunyikan, diingatkan berpaling. Ketika berfatwa ngarang, itu paling zalim. Itulah Yahudi. Demikian juga waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Siapa mereka? Orang yang senang beramal tapi enggak punya ilmu, itu gaya Nasoro. Nah, kita dibimbing doa seperti itu. Bila kita memang betul-betul berdoa, kita melangkah, insya Allah kita nanti selamat. Tapi masyarakat banyak yang tidak sholat walaupun ngaku berislam. Banyak yang tidak
paham bahasa sholat, walaupun dia itu selalu membaca Al-Fatihah, ujung-ujungnya kosong dari ilmu. Nah, mereka yang kayak begitu, itulah yang nanti terpapar gaya penyakit mereka. Apalagi ulama-ulamanya telah mati, generasi yang tidak punya ilmu mengganti, akhirnya fa'aftau bi ghairi ilmin, memberikan fatwa tanpa ilmu, yang resikonya fadhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah, generasi yang kayak beginilah itu nanti yang berpotensi sebagai pewaris kejahilian milik Yahudi. Banyak kalau begitu di kanan kiri kita orang yang kayak begitu, terpapar virus itu. Sehingga kepada mereka ketika dinasihatkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan, Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana generasi pertama. Apa jawab mereka? Bal nattabi'u ma wajadna alaihi abaana. Kalau kami mengikuti apa yang kami jumpai dari tradisi nenek moyang kami. Nah, sama kan pembahasannya? Sama, itulah karakter jahiliyah. Karena kita cek di masyarakat yang mereka sudah mengaku Islam, syahadat la ilaha illallah, sudah kan? Sholat, masjid di mana-mana, berkumandang adzan. Puasa, semuanya menyambut, rame-rame. Bila tidak, mereka sembunyi-sembunyi, walaupun juga ada yang terang-terangan. Zakat, haji, mereka melaksanakan, tetapi penyimpangannya gak karuh-karuan. Entah itu akidah, sholat, zakat, poso, haji. Sehingga kita dinasihatkan, ayo akidahmu akidah bertauhid, nyembah Allah pakai cara Allah, bukan nyembah Allah cara tradisi nenek moyang dengan titip-titip pada orang yang sudah mati dengan atas nama ziarah kubur. Titip pada yang mati samain kepada Allah. Jangan begitu, tetapi carilah ilmu. Bila sudah persis benar keilmuannya, kerjakan, melaksanakan yang wajib-wajib dulu, dijaga dengan yang sunnah. Ketika diajarkan begitu, ternyata mereka jawab, kalau kami mengikuti gaya tradisi nenek moyang kami. Sama itu kan gayanya Yahudi. Ikuti Al-Quran, kami iman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Sama kan itu. Ayo sholatnya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Mereka nambahi, sebelum takbir apa yang dibaca, sesudah salam apa yang dibaca. Demikian sholat jenazahnya yang betul-betul khusyuk. Ternyata sholatnya super kilat, yang panjang sebelum sholat, tambahan kan, yang panjang sesudah sholat, tambahan kan, jelas. Acara ngubur mayit seperti itu, haknya mayit itu ada 4, dimandikan, dikafani, sholatnya dikubur. Tapi mereka menambah-nambahi, sejak dari jalan di bawah keranda cari berkah, melepaskan ayam, ngeprok kendil, nyebar beras kuning sepanjang jalan, mendendangkan kata-kata, mengikuti gaya Nasoro dengan anajil Injil mereka, kadang diri dengan alat musik dan macam-macam. Mestinya tabur tanah 3 kali, mereka tabur bunga. Sudah mengikuti gaya orang memiliki 3 kembang, kembang telon, simbol 3 dewa, Brahma, Siwa, dan Wisnu. Nah seperti itu mereka, ketika diajak kepada yang hak, mereka mengikuti umumnya. Sama kan jawabannya. Ya kami Islam, tapi kami menggunakan tradisi, akhirnya jadi Islam tradisional. Itu termasuk gaya jahiliyah. Begitu Ramadan, mestinya segera disiapkan puasa, tapi mereka bikin acara selamatan sebelum Ramadan. Apa namanya? Megengan. Ketika berbuka, ya yang poso-poso saja. Ojo wong mati jak buko, aneh, buko nek kuburan. Aneh. Nah, senada dengan itu banyak. Ketika diajak kepada yang hak, itu jawaban mereka. Jawaban mereka. Jadi sama.
Imanilah apa yang Allah turunkan. Mereka mengatakan, kami mengimani apa yang diturunkan kepada kami. Menolak kan? Menolak seperti itu. Kalau gitu, di kanan kiri kita orang yang bergaya jela jumlahnya sangat banyak sekali. Ciri khasnya seperti itu. Maka bab 63 nomor 4 juga sama dengan bid'ah-bid'ah yang ada dengan cara nambah-nambah atau mengurangi. Bila kita mengambil koleksi penyimpangan mereka lalu diajak untuk kembali, nanti jawabannya sama. Nanti puncaknya adalah wong Jawa ojo lali karo Jawoni. Ada bahasa seperti itu. Ya, orang Jawa ya harus sesuai dengan tradisi Jawa. Itu jelas penyakit jahiliyah yang kita wajib paham untuk kita hindari. Karena dimanapun wilayahnya, tradisi itu tidak dipakai, tetapi yang dipakai itu adalah agama Allah. Karena Nabi kita diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam raya. Siapa yang mengaku Islam, praktiknya dengan syahadat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Allah yang disembah, cara Rasul yang dipakai, bukan cara tradisi yang dipakai, tapi cara Rasul. Kenapa? Karena konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah apa itu? Mempelajari ilmu yang diajarkan Rasul. Di Quran 30 juz itu ilmu yang diajarkan Rasul bersama hadis-hadisnya. Yang kedua, melaksanakan perintah Rasul. Yang ketiga, menjauhi larangan Rasul. Yang keempat, menerima berita yang disampaikan oleh Rasul. Yang kelima, tidak beramal kecuali dengan tuntunan Rasul. Mestinya syahadat Muhammad Rasulullah ya begitu. Ini rahmatan lil alamin. Beragama begitu caranya. Jangan dijawab Islam model kejawen, tidak bisa. Tapi Islam mengakui ketauhidan Allah, tunduk kepada Rasul, beribadah dengan cara Rasul. Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang baik ada pada diri Rasul. Ngaku Islam tapi nyimpang, itulah materi yang kita bahas, tradisi jahiliyah. Berikutnya kita masuk pada rangkuman, yaitu beragama seperti klaim kebenaran kelompoknya. Beragama seperti klaim kebenaran kelompoknya. Ada 4 nomor rangkuman, mau dicatat silahkan. Nomor 1, pewaris kejahiliahan ada dari masa ke masa. Pewaris kejahiliahan, jahiliyah kejahiliahan itu ada dari masa ke masa. Titik. Jahiliyah ketika dimatikan habis atau tetap ada pewarisnya? Jawab, ada pewarisnya. Bahkan tunggak jarak merajak. Apa tunggak jarak merajak? Pohon jarak walaupun dipotong nanti tunasnya juga akan tetap bermunculan. Bukan satu tapi malah banyak. Dikatakan merajak, tumbuh tunasnya malah banyak sekali. Walaupun itu pernah dihancurkan habis di masa Nabi siapa? Yang berdoa, la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro, jangan kau sisakan orang kafir di permukaan bumi walaupun satu rumah. Itu doa Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Sehingga hancur total mereka, tersisa satu kapal yang beriman. Tapi kenyataannya masih ada juga pewarisnya. Nabi Adam saja sing apik pewarisnya rono-rono, walaupun sing elek dihabiskan tetap muncul, tidak bisa itu. Makanya kita nggak bisa kesepian dari pewaris jahiliyah. Di kanan kiri kita pewaris jahiliyah itu selalu ada, bahkan banyak. Itulah rangkuman pertama, pewaris kejahilian itu ada dari masa ke masa. Berikutnya nomor 2,
pengaruh kejahilian juga ada dari masa ke masa. Jahiliyah itu mempengaruhi enggak? Nulari enggak? Jawab, iya. Minyak wangi berpengaruh ke lingkungan, ikut wangi. Pandi besi juga mencemari lingkungan, ikut berbau sangit. Jahiliyah pun enggak sama. Orang enggak punya kekebalan tubuh, berpotensi kena imbas dari lingkungannya. Makanya pengaruh kejahilian itu ada dari masa ke masa. Kenapa? Mereka promosi terus. Promosi enggak mereka? Para pewaris jahiliyah. Jawab, promosi. Walan tardo angkal yahud walan nasrah hatta tatabi'a milatahum. Terus promosi mereka. Kita tidak boleh kalah. Makanya dakwah itu terus. Termasuk di masjid ini kajian terus. Ada hari kosong tanpa kajian? Ayah nggak ada. Ayah nggak ada. Sebatas cerita, saya punya video setiap hari itu ada. Nggak ada ceritanya libur. Nah begitu, hari tasak bangkah ngaji, ya. Pagi, sore, siang, malam. Kenapa? Untuk memberikan pengaruh pada lingkungan, apalagi video itu bisa di-share kemana-mana. Orang membuka, nanti biar tahu judulnya, mata memandang, Allah memberikan hidayah, tertarik, nanti mendengarkan, nanti hidayah masuk. Kenapa? Yahudi Nasrani itu berpengaruh terus. Kita tidak boleh ada hari libur. Dari ilmu itu tidak boleh. Ilmu itu terus. Dan kita dimudahkan media-medianya. Demikian juga program mereka, waddu lau takfurun kama kafaru fatakunu nasawa'a. Tidak ridhonya mereka promosi programnya adalah pemurtatan. Bahaya enggak? Yang yukhriju minan nuri ila dhulumat, mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kepada kegelapan. Waladina kafaru awliyahumut taghut yukhriju minan nur ila dhulumat. Orang kafir itu walinya taghut, yang disembah selain Allah, mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada aneka ragam kegelapan. Makanya istilahnya ngaji ini libur ini bahaya sebenarnya. Itu bahaya. Gimana ngajinya kok libur? Itu benteng loh ya. Iman tuh kuat dengan ilmu, kok nganti libur itu gimana? Makanya walaupun saya diliburkan ya saya tetap membuat acara. Kene sing ngrungokne ya ben nyamuk-nyamuk sing ngrungokne gitu loh ya. Kene sing ngrungokne nanti saya sampaikan, nanti di-share ratusan, bahkan bisa ribuan. Sapa sing ngrungokne ya sono-sono. Tidak boleh berhenti itu. Terus, nah, semoga Allah memberikan kemampuan dan istiqomah kita semuanya. Kenapa? Karena promotor kejahilian itu selalu berpengaruh dari masa ke masa, selalu mempengaruhi. Termasuk promosi mereka, lerano ngaji, mosok hari raya bangkah ngaji ayo. Roto ambekan dhisik. Imanya selama ini gak ambekan ngono kok piye? Kok tak ngomong gak ambekan dhisik. Justru kamu banyak makan itu roto leren gitu loh ya. Karena tidak ada bejana paling jelek untuk diisi penuh kecuali apa? Perut. Like kita punya mobil tangkine gede, disilih nyangkat diri, wayah balene bensinnya dibegi. Demen pura nggak kira-kira? Nek kerong 5 liter dijoli 50 liter, mau nggak kira-kira? Itu demen. Tapi kalau perut diisi dengan penuh, ini yang bahaya. Makanya ada tema puasa. Tapi ngaji nggak ada. Poso ngaji, apa poso ngaji? Ngaji ini dipasakni, dilereni, nggak bisa. Tapi poso mangan itu ada, mangannya dilereni. Poso ngaji tidak ada. Ilmu terus, karena iman itu nggak bisa dipisah dari ilmu. Ilmu itu iman, iman itu ilmu. Itu bagaikan wajah dari mata uang. Mata uang itu gambarnya bolak-balik atau sebelah saja? Gambar sebelah saja, jadi nggak payu nggak duitnya, nggak laku. Iman, ilmu itu bagaikan sisi mata uang yang nggak bisa dipisah. Itu untuk memudahkan pemahaman. Maka jangan berhenti dari ilmu. Kokohnya
Iman itu dengan ilmu. Maka lihat tafsir, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Seterusnya ayat, apa tafsir illal ladzina amanu? Illal ladzina yata'allamun, orang yang, kecuali orang yang mereka itu yang selalu cari ilmu. Nah begitu, karena iman itu tumbuh dari ilmu. Berikutnya nomor 3, penyebab kejahiliahan. Yang ketiga ini, penyebab kejahiliahan. 1, generasi yang tidak berilmu syar'i. Ini penyebab kejahiliahan. Apa nomor 1? Generasi yang tidak berilmu syar'i. Titik. Makanya kita sebagai orang tua, mumpung masih hidup punya anak, siapkan mereka untuk cari ilmu. Mangkat kita, anak kita siap mengganti. Biarlah orang tua berkorban habis-habisan asalkan anaknya itu siap untuk menjadi ahli ilmu. Nah begitu. Permasalahannya, kejahilian muncul penyebabnya adalah oleh generasi yang tidak punya ilmu syar'i. Nomor 2, berilmu tetapi tidak sesuai dengan standar generasi sahabat. Ini penyebab yang kedua, berilmu tapi tidak sesuai dengan standar ilmu sahabat. Itu penyebab nomor 2, berilmu tapi tidak sesuai dengan standar ilmunya sahabat. Sahabat belajar Quran Sunnah, kita juga belajar Quran Sunnah. Sopo generasinya sudah sukses belajar Quran Sunnah? Sahabat. Makanya kita mengikuti gaya orang soleh, yang mereka itu dijamin selamat, para sahabat, karena diajari Nabi langsung, contohkan, dikontrol, dipantau, dinyatakan benar. Itu contoh murid terbaik itu ada para sahabat. Makanya bila orang itu punya ilmu tidak seperti ilmunya sahabat, itu walaupun dikatakan ahli ilmu, tapi nanti nggak akan mengenang kepada sasaran. Ujung-ujungnya bukan ilmu. Dan ini banyak sekali mengkaji ilmu tapi nggak sesuai sebagaimana ilmunya para sahabat. Apalagi umat Islam pecah jadi 70 telu. Wah, ini semakin kacau aja. Masing-masing pecah lagi. Maka kitab yang kita kaji tentang Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari beberapa waktu yang lalu dikoleksi di kala itu mencapai berapa? Abad ketiga, sudah 2800 macam. Nah silakan bukunya dibaca kembali. Apa bukunya sentak kira-kira? Ya, baca ulang itu ada. Itu tadi penyebab yang kedua, berilmu tapi tidak sesuai dengan ilmunya para sahabat. Yang ketiga, faham tapi titik 2, fanatik golongan, fasik, lagi menyembunyikan ilmu, dan bid'ah. Ini penyebab ketiga, faham berarti punya ilmu yang benar, tapi ada tapinya ini, faham tapi apa tapinya? Pertama, fanatik golongan, tapi fasik, tapi menyembunyikan ilmu, tapi mengganti dengan bid'ah. Itu perkara yang menyebabkan maraknya jahiliyah. Banyak orang berilmu, cuma titik, enggak titik lah ya, tapi ada tapinya tadi. Apa tadi tapinya tadi? Fanatik golongan, ilmu yang hak dicocoknya dengan golongan ini, cocok karo golongan yang dipakai, kalau enggak dibuang. Nah bahaya kan ini. Asabiyah itu fanatik golongan, sehingga mengklaim kelompoknya dia yang benar. Atau fasik, punya ilmu tapi fasik, nggak diamalkan. Artinya pernah beramal tapi dia tinggalkan, itu mana namanya fasik. Ini juga menyebabkan jahiliyah. Lalu berikutnya menyembunyikan ilmu, ilmunya benar tapi disembunyikan. Dan itu banyak.
Dan di masyarakat kita banyak yang seperti itu. Bukan sholawat yang Ibrahimiyah, tapi sholawat tibul qulub. Jadi selepas adzan maghrib ada yang mendengarkan sholawat tibul qulub enggak tadi ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa tawaiha. Siapa sing mboten apal? Itu yang malah marak. Itu termasuk jenis yang hak disembunyikan, yang batil dipromosikan. Bukan selawat Ibrahim tapi selawat tibul qulub. Itu contoh menyembunyikan keilmuan. Selawat diantaranya disembunyikan yang hak, yang bid'ah malah dipromosikan. Lalu penyebab berikutnya munculnya bid'ah. Nambah agama atau mengurangi. Itu tadi poin yang ketiga, penyebab kejahiliahan. Berikutnya terakhir yang keempat, solusi. Apa solusinya? Yaitu berkonsekuensi kepada pengakuan dan isi agama itu sendiri. Itu solusinya. Berkonsekuensi pada pengakuan, dan isi agama itu sendiri. Titik. Itu solusinya. Konsekuensi pada pengakuan, ngaku iman pada Allah, ngaku iman pada kitab, ngaku iman kepada Rasul. Ya wujudkan, kamu ngaku iman ya wujudkan, aja cuma ngomong tok. Itu namanya mewujudkan konsekuensi pengakuannya. Dan konsekuensi pada isi agama yang kamu aku itu sendiri. Iman pada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, isinya apa? Pegangi. Para sahabat sukses memegangi. Makanya keimanan semua orang itu distandarkan dengan para sahabat. Fa in amanu bimislima amantu bi faqatih tadau. Jika mereka beriman seperti imanmu, siapa mu di situ? Para sahabat, maka mereka betul-betul memegang petunjuk yang hak. Itu apabila mau berkonsekuensi seperti itu nanti sebagai solusi. Tetapi penyimpangan-penyimpangan itu amat marak luar biasa. Semoga Allah memahamkan dan menjaga kita semuanya. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Judul berikutnya insyaallah kita kaji waktu menyusul. Dan tanggapan disilahkan. Segera cukup. Istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.